Salam jumpa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku? Saya berharap saudaraku dalam keadaan sehat, tak kurang dari suatu apapun, sebab Tuhan yang menyertai dan memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan tentang, temanya agak sedikit lucu juga saudaraku yaitu nggak apa-apa. Kita buka di dalam Matius 5 ayat 43 sampai dengan 44. Matius 5 ayat 43 sampai dengan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihlah samamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Saudaraku, saya perlu menjelaskan kepada saudaraku yang kasih Tuhan, terutama ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Nah, saudaraku, tidak ada firman yang berkata tentang bencilah musuh. Kalau Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia, nah itu yang tertulis. Tapi kemudian Tuhan Yesus menambahkan, dan bencilah musuhmu. Artinya begini saudaraku, ini adalah tambahan dari Tuhan Yesus ketika melihat kehidupan sehari-hari orang membenci musuh itu menjadi satu hukum. Seperti perintah Tuhan. Hal itu seperti perintah Tuhan. Nah, kemudian Tuhan mengungkapkan, kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia. Nah, bencilah musuh itu adalah keadaan di mana membenci musuh itu seperti sesuatu yang Tuhan perintahkan, padahal tidak ada firman Tuhan yang berkata demikian. Nah, bencilah musuh itu adalah satu tindakan sehari-hari ketika suatu hal yang dianggap lumrah, yang dianggap wajar ketika ada musuh, maka itu menjadi satu tindakan kita, yaitu membenci mereka. Dan itu seperti perintah Tuhan. Nah, saudaraku, tetapi aku berkata ayat 44, kepadamu kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah satu bentuk konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Artinya begini, kita mengalami penganiayaan, kita mengalami banyak dibenci. Bagaimana gereja itu sulit sekali kita mengadakan pembangunan gereja, ketika ada orang beribadah dan kemudian dipaksa untuk ditutup. Apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus? Saya jamin saudaraku, saya jamin sekali, saya jamin ketika ada gereja yang ditutup, ketika ada orang-orang Kristen yang dianiaya, tidak pernah kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang membalas sampai kemudian frontal menghebohkan negara ini. Tidak. Enggak apa-apa. Tapi tunggu dulu saudaraku. Keterdiaman orang-orang Kristen itu justru berbahaya bagi mereka yang melakukan. Sebab begini saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika orang Kristen dianiaya, ketika orang Kristen dibenci, ketika orang Kristen itu dimusuhi, yang perlu saya sampaikan kepada siapapun yang menyaksikan tayangan ini, inilah tindakan orang Kristen. Orang Kristen itu mundur selangkah. Ketika gereja, tiba-tiba ketika mereka beribadah dan kemudian ditutup, kita lihat banyak kejadian, apa yang orang Kristen lakukan. Paling tindakan yang sesaat saja mereka menunjukkan emosi, mereka menunjukkan kemarahan, tapi sesaat. Yang perlu saudara ketahui, orang Kristen itu mundur selangkah. Tapi tunggu dulu. Ketika orang Kristen itu mundur selangkah, orang Kristen itu menempatkan Tuhan di depan dia. Nah ini. Jadi orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang memusuhi orang Kristen, bukan lagi berhadapan dengan orang Kristen, tapi berhadapan dengan Tuhan yang disembah. Dan itu berbahaya buat mereka. Keterdiaman orang Kristen
Justru ketika dibalik dari Tuhan, ya, Tuhan di depan, dibaliknya adalah orang Kristen. Dia sedang berdoa bagi mereka yang menganiaya. Tapi bagi mereka yang menganiaya sedang berhadapan dengan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, yaitu Allah yang Maha Hidup. Dia doakan ini. Tapi ketika saudaraku yang dikasih Tuhan tetap ya menunjukkan keberingasan, menunjukkan kejahatannya, saudara sedang berhadapan dengan Tuhan yang kita sembah. Enggak apa-apa. Sejak dulu, sejak zamannya Tuhan Yesus sudah mengalami penganiayaan. Dan Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu menjadi kecewa dan menolak aku. Sebab suatu saat nanti, engkau akan dianiaya. Tapi Tuhan katakan, jangan kecewa dan menolak aku. Dunia akan menganiaya kamu. Sebab kamu memang bukan berasal dari dunia. Enggak apa-apa, saudaraku. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita diam. Kita ada di balik Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memerintahkan kepada kita. Dan kita tetap berdoa bagi mereka yang menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa dan kami mengasihi mereka yang memusuhi kita. Sebab kami percaya kepada perintah Tuhan ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan memberkati. Amin.